Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Nurfadila, program studi manajemen kelas RA2 semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Baiklah, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang yang pertama konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua perilaku dan model perilaku organisasi, yang ketiga perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, yang keempat teori motivasi dan penerapan dalam organisasi, yang kelima nilai, sikap, dan kepuasan kerja, yang keenam itu membangun kerja tim yang efektif. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian pertama, konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku keorganisasian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Apa sih perbedaan organisasi dan keorganisasian? Jadi, organisasi itu adalah suatu bentuk pengaturan yang dapat dicapai mengorganisasikan pegawai, sumber daya, dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan keorganisasian adalah proses untuk mengatur dan mengatur organisasi dengan cara yang efisien. Tujuan mempelajari perilaku keorganisasian. Selain itu, perilaku keorganisasian juga dapat membantu kita untuk mempelajari perilaku setiap individu atau kelompok, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Ada juga 4 faktor yang mempengaruhi perilaku keorganisasian. Yang pertama itu SDM, kedua struktur, ketiga teknologi, dan yang keempat itu lingkungan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perilaku keorganisasian adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual maupun kinerja kelompok. Kinerja juga merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembahasan kedua yaitu teori perilaku dan model perilaku organisasi. Apa sih teori perilaku itu? Teori perilaku adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana perilaku manusia terbentuk, dipelajari, dan diubah. Teori ini menawarkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, mulai dari pengaruh lingkungan hingga proses kognitif. Konsep-konsep utama teori perilaku keorganisasian juga yang pertama ada pengkondisian klasik, yang kedua pengkondisian operan, yang ketiga model pembelajaran sosial, dan yang terakhir yaitu teori motivasi. Nah, ada juga aplikasi teori perilaku pendidikan. Dalam pendidikan, teori perlu digunakan untuk merancang strategi pengerjaan yang efektif. Yang pertama, kesehatan. Dalam bidang kesehatan, teori perilaku digunakan untuk memahami dan mengubah perilaku berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua, ada manajemen. Dalam konteks manajemen, konsep pengkondisian operan digunakan untuk membentuk perilaku karyawan. Ada juga model perilaku organisasi, di mana model perilaku organisasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang model-model perilaku keorganisasian ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan mencapai tujuan mereka. Nah, ada juga beberapa model perilaku organisasi. Pertama, model dasar berperilaku organisasi. Kedua, ada model teori X dan Y. Ketiga, model teori Z. Keempat, model teori kecocokan. Kelima, model perubahan Lewin. Keenam, model teori equity. Dan terakhir yaitu model teori kepuasan kerja. Nah, di sini ada juga model apa sih dari model teori X dan Y? Teori X itu menganggap bahwa individu itu cenderung malas dan menghindari tanggung jawab, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat.
Sedangkan teori Y berpendapat bahwa individu memiliki potensi untuk berinisiatif, bertanggung jawab, dan bekerja keras jika diberikan kebebasan. Ada juga model teori Z. Menurut William Oatsy, model ini menekankan pada pentingnya keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan organisasi yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Nah, yang keempat itu model teori kecocokan. Menurut Lau dan Woodman, ada dua model teori kecocokan. Pertama, kecocokan individu organisasi. Yang kedua, kecocokan tugas personil. Nah, yang kelima itu model perubahan Lewin. Yang pertama yaitu membekukan pikiran karyawan terhadap perubahan. Yang kedua, merubah atau mengimplementasi perubahan yang diinginkan. Yang ketiga itu mengkristalkan kembali. Jadi menetapkan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Ada juga yang keenam itu model teori equity. Menurut Adames, teori ini berfokus pada persepsi karyawan tentang keseimbangan antara kontribusi mereka terhadap organisasi dan imbalan mereka yang mereka terima. Ada juga model teori kepuasan, di mana yang pertama itu faktor ekstrinsik, faktor seperti gaji, keamanan, pekerjaan. Terus ada juga model intrinsik, yaitu seperti kepuasan dari tugas itu sendiri, pencapaian, dan pengakuan. Yang selanjutnya itu model keterlibatan kerja, di mana Kahn menyatakan bahwa keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama itu fisik, hadir, dan aktif, emosional, perhatian dan perasaan, dan kognitifikan maksud dan tujuannya. Selanjutnya, pembahasan ketiga itu perilaku individu, perilaku kelompok dalam organisasi. Nah, perilaku individu dalam konteks organisasi yang pertama itu perilaku individu merajuk pada tindakan, sikap, dan kepuasan yang diambil oleh individu di dalam organisasi. Yang selanjutnya itu perilaku individu sangat mempengaruhi dinamika dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Adapun tujuan presentasi menyajikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Pertama itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan dampaknya pada kinerja organisasi. Yang kedua itu mengidentifikasi strategi manajemen yang efektif untuk mengelola perilaku individu guna mencapai tujuan organisasi. Nah, ada juga teori perilaku individu, teori X dan teori Y. Menurut Douglas McGregor, teori X menganggap bahwa individu cenderung malas dan menghindari tanggung jawab, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat. Teori Y berpendapat bahwa individu memiliki potensi intrinsik untuk bekerja keras dan mencapai tujuan organisasi jika diberi kesempatan dan memotivasi yang tepat. Ada juga teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, menyatakan bahwa kebutuhan individu itu diurutkan dalam hierarki yang berjenjang, dimulai dari kebutuhan fisik dan keamanan hingga kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualitas diri. Adapun jenis-jenis perilaku individu, yang pertama itu perilaku karyawan produktif, di mana merupakan tindakan dan sikap yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, termasuk produktivitas tinggi, kolaborasi yang baik, dan rekan kerja dan dedikasi terhadap pekerjaan itu sendiri. Yang kedua itu perilaku kontraproduktif, di mana merajuk pada tindakan yang dapat menghambat kinerja organisasi atau menyebabkan kerugian. Contohnya termasuk absensi yang tinggi, konflik antar karyawan, ada juga penyalahgunaan sumber daya. Nah, ada juga perilaku OCP, meliputi tindakan sukarela yang melebihi tugas-tugas formal yang diharapkan dari seorang karyawan. Misalnya, membantu rekan kerja, menyembuhkan ais baru, terus ada juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial perusahaan. Nah, ada juga dampak perilaku individu pada organisasi. Yang pertama, produktivitas dan kinerja organisasi. Perilaku individu yang produktif dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan organisasi. Terus ada juga yang kedua, perilaku kontraproduktif, dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi efisiensi. Yang ketiga itu hodaya kerja dan ildim organisasi. Perilaku individu membentuk budaya kerja dan ildim organisasi yang dapat mempengaruhi moral, motivasi, dan kepuasan karyawan.
Terus ada juga budaya yang positif dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan meningkatkan retensi keberlanjutan. Nah, ada juga keberlanjutan dan inovasi. Perilaku individu yang mendukung kolaborasi, kreativitas, dan inovasi membantu organisasi untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Karyawan juga merasa didukung dan dihargai, cenderung lebih berkontribusi pada inovasi organisasi. Kesimpulannya adalah kompleksitas perilaku individu dan kelompok serta dampaknya terhadap kesejahteraan organisasi. Kita telah mempelajari beragam teori motivasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang mendasari perilaku individu di tempat kerja. Yang keempat itu pembahasan mengenai teori motivasi. Apa sih pengertian dari motivasi? Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merajuk upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merajuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi itu. Yang pertama itu upaya, sasaran organisasi, dan kebutuhan. Sedangkan pengertian motivasi menurut beberapa ahli manajemen sumber daya manusia, yang pertama menurut Waxley dan Yuki, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, diartikan pula hal atau keadaan menjadi motif. Sedangkan menurut Tanhani Handoko mengumumkan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Teori X dan teori Y menurut Douglas MacGregor mencetuskan 2 pandangan nyata terhadap manusia, yakni menurut teori X yang pada dasarnya negatif, yaitu menganggap bahwa karyawan itu tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa untuk menghasilkan kerja. Adapun menurut teori Y pada dasarnya positif, yaitu menganggap bahwa karyawan suka bekerja, kreatif, dan mencari tanggung jawab. Nah, ada juga teori 2 faktor di mana dikemukakan oleh Friedrich Hayek, di mana ada faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja seperti prestasi, pengakuan kerja, tanggung jawab, kemajuan. Terus ada juga pertumbuhan faktor intrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan kerja seperti pengawasan, imbalan kerja, kebijakan dan perusahaan, dan kondisi kerja. Disebutkan bahwa ada faktor hygiene seperti imbalan kerja, kebijakan perusahaan, kondisi fisik, pekerjaan, hubungan dengan individu lain, sehingga keamanan pekerjaan. Nah, ada juga penerapan motivasi dalam organisasi. Pertama, motivasi prestasi, di mana dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Yang kedua itu memotivasi kompetensi, adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Ada juga motivasi afiliasi, adalah untuk dorongan berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Afiliasi menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Ada juga motivasi kekuasaan, adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi dan cenderung bertingkah laku otoriter. Kesimpulannya adalah motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seorang untuk melakukan suatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam organisasi memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi. Karena setiap personil atau pegawai pasti memerlukan suatu motivasi baik dalam diri maupun dari orang lain. Pembahasan kelima yaitu mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Pengertian nilai menurut Toha Khatib dalam Uqbatul Khairam B, nilai adalah suatu yang abstrak dan ideal, bukan objek atau fakta yang konkret, dan bukan pula merupakan persoalan benar dan salah yang memerlukan pembuktian, melainkan apa yang dikehendaki dan apa yang diutamakan, dan jarang juga disukai. Adapun fungsi dari nilai sangat penting dalam penelitian perilaku organisasi, karena nilai itu membentuk dasar pemahaman dan memotivasi individu dan juga mempengaruhi persepsi kita. Secara umum mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan berpendapat bahwa
mengalokasikan kompensasi berdasarkan persepsi kerja adalah hal yang benar. Namun, mengalokasikan kompensasi berdasarkan senioritas adalah hal yang salah. Nilai-nilai dalam perilaku organisasi fokus pada gambaran sikap, sifat, etika, dan perilaku baik atau boleh dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi. Nilai selain memberikan gambaran tentang apa yang boleh dan tidak boleh, juga harus memberikan arahan tentang apa yang benar dan apa yang salah bagi setiap individu pada umumnya. Nah, ada juga pengertian sikap. Sikap atau attitude didefinisikan oleh Krittner dan Kinsey dalam Wibowo. Sikap merupakan sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk merespon dengan sikap menyenangkan terhadap sikap yang tidak menyenangkan secara konsisten mengenai suatu objek tertentu. Jadi, sikap positif terhadap pekerjaan atau membantu seseorang untuk bekerja lebih lama dan lebih keras. Sikap itu juga mendorong kita untuk bertindak dengan cara tertentu. Dengan kata lain, sikap mempengaruhi perilaku pada tingkat yang berbeda dengan nilai, mengacu pada keyakinan umum yang mempengaruhi perilaku dalam situasi yang sama. Sikap tidak sama dengan nilai, namun keduanya saling berkaitan. Adapun pengertian kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerjaan mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Menurut Hani Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja juga mencerminkan perasaan seorang terhadap pekerjaan. Hal ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi lingkungan karyawannya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di suatu perusahaan. Menurut Herzberg dalam Ardana membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama kompensasi, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga karakteristik pekerjaan, dan yang keempat kepuasan kerja. Kelima itu kinerja karyawan. Nah, pembahasannya terakhir itu membangun kerja yang efektif. Kerja sama tim untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan manusia, bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, kerja sama tim juga telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses pembelajaran mengajar maupun mengelola sekolah. Salah satu contoh dalam menghadapi proses akreditasi sekolah, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya bekerja secara bersama-sama untuk menyiapkan kelengkapan instrumen akreditasi. Adapun karakteristik kerja sama tim yang efektif, yang pertama tujuan yang jelas, visi misi tujuan dan tugas tim telah didefinisikan dan telah diterima oleh semua anggota tim, memiliki sebuah rencana kerja. Yang kedua itu informalitas, cenderung informal, nyaman dan sertal, tidak ada tanda-tanda ketegangan atau tanda-tanda kebosanan. Yang ketiga itu partisipasi, ada banyak diskusi dan semua orang didorong untuk berpartisipasi. Keempat, mendengarkan, para anggota tim menggunakan teknik mendengarkan secara efektif seperti mempertanyakan parafrase dan meringkasnya agar keluar ide-ide baru. 5, ada adab, ada ketidaksepakatan tapi tim merasa nyaman dan ingin tidak menunjukkan tanda-tanda menghindari merapikannya atau menekankan konflik. Yang keenam, ada konsensus keputusan untuk keputusan-keputusan penting, tujuannya adalah substansial namun tidak harus dengan suara bulat, kesepakatan melalui diskusi terbuka tentang semua ide-ide, menghindari pemungutan suara formal atau mudah kompromi. Yang ketujuh itu komunikasi terbuka, anggota tim bebas untuk mengungkapkan perasaan mereka mengenai tugas pada kelompok operasi. Ada beberapa agenda tersembunyi dan komunikasi yang terjadi di luar pertemuan. Kesimpulannya, dalam pengelolaan sebuah organisasi, dalam hal ini sekolah perlu dibentuk kerjasama tim yang solid dan tangguh. Kerjasama tim jauh lebih baik dilakukan daripada bekerja secara individu. Dalam pembentukan tim ada 4 tahap yang dilalui, yaitu forming, yaitu tahapan pembentukan, storming itu tahapan konflik, ada juga norming, tahapan pembentukan norma, dan performing terhadap penunjukan kinerja masing-masing. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.